Kalau dilihat dari cara John Herdman berbicara dan cara dia presentasi yang tidak terlalu banyak mengumbar janji seperti Patrick Kluivert tempo hari, saya rasa ini tim nasional Indonesia ini punya potensi lah, saudara-saudara, punya peluang untuk saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini, baru saja ini tadi kita baru saja kembali dari press conference, acara press conference perkenalannya John Herdman sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Sebenarnya acaranya hari Senin, saudara-saudara, hari Senin tanggal 12, tetapi kemudian ditunda sehari karena John Herdman itu sakit, saudara-saudara. John Herdman sakit, demam, dan tadi baru saja dilakukan sesi press conference resmi. Dan ya, ini bagi saya, kenapa saya hadir di itu, saya tertarik ini, saudara. Beda kemarin dengan kasusnya Patrick Kluivert. Kalau kasus perkenalan Patrick Kluivert itu sama sekali saya nggak tertarik. Nggak tertarik untuk hadir, saudara-saudara, karena pergantiannya juga kontroversi. Pelatih yang sedang sukses diganti dengan pelatih yang tidak punya reputasi. Nah, yang sekarang ini saya tertarik karena ya prosesnya juga menurut saya cukup bagus, saudara. Proses pemilihan pelatihnya juga cukup bagus. Kemudian pelatih yang ditunjuk juga punya rekam jejak. Jadi ini tidak seperti membeli kucing dalam karung, saudara-saudara. Tidak seperti membeli kucing dalam karung. Semuanya berdasarkan, dan yang menarik, saudara-saudara, yang menarik adalah kayaknya ini campur tangan ketua umum ini sangat minim, saudara-saudara. Semuanya urusannya diserahkan kepada tim teknis, Badan Tim Nasional Indonesia, dan direktorat teknis lah yang mengurusi pelatih ini. Ya memang harusnya begitulah, saudara-saudara. Beda dengan kasusnya Patrick Kluivert di mana itu one man show. Kalau ini tampaknya sebuah tim bekerja, timnya Pak Sumarji itu, kepala Badan Tim Nasional itu bekerja, dan ya saya rasa ini baguslah, saudara-saudara. Jadi nggak semuanya harus diselesaikan oleh ketua umum. Tidak, organisasi sebesar PSSI itu tidak selalu harus bergantung pada ketua umum. dan ya nggak tahu ya apakah mungkin ketua umum agak sedikit trauma atau bagaimana, tetapi faktanya memang biasanya ini, saudara-saudara, dalam setiap ada acara PSSI itu pasti ketua umum PSSI itu siapapun itulah, Erick Thohir, Iwan Bule, Edi Rahmayadi, Jurdin Halid itu selalu tampil di muka. Tetapi ini tadi yang saya perhatikan, bahkan di doorstop sebelum maupun setelah acara itu ketua umum kita PSSI itu tidak bersedia berbicara kepada media. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada direktorat teknis, khususnya kepada Pak Sumarji dan kepada John Herdman untuk berbicara langsung kepada media apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan dikerjakan, dan target-target apa saja yang diberikan. Dalam pernyataannya, saudara-saudara, John Herdman tentu saja dia berterima kasih kepada PSSI, kepada ketua umum, kepada anggota komite eksekutif, kepada fans sepak bola Indonesia, dan kemudian dia menjelaskan ada latar belakang kenapa dia lebih memilih memperkuat melatih tim nasional Indonesia dibandingkan dengan tawaran dari dua negara, Jamaika dan Honduras. Dia menyebut ada passion di situ, ada semangat yang dia lihat sama. Dia kampung halaman dia di Newcastle, dia orang Newcastle United ya. Di sana passion orang-orang warga di sana terhadap sepak bola itu luar biasa, dan dia menemukan itu passion itu dia lihat dalam kultur masyarakat di Indonesia. Dan itu membuat dia tertantang, saudara-saudara. Dia sudah pernah berkelana sampai ke Selandia Baru, di sana dia bekerja di sana, kemudian dia bekerja di Kanada, dan itu bagi dia budaya-budaya itu menarik bagi dia, dan dia ingin
mencoba, ingin ingin bekerja, ingin membaur dengan budaya-budaya. Dan bagi dia yang jauh lebih penting adalah kenapa dia menolak tawaran di Jamaika atau di Honduras yang notabene rankingnya di atas Indonesia dan punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia, saudara-saudara, dari zona Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, CONCACAF, tetapi dia memilih di Indonesia. Dia mengatakan ini bukan tentang ranking, ini bukan tentang pemain siapa yang bermain, bukan tentang bintang pemainnya siapa, bukan. Bagi dia ini tentang sebuah proyek, sebuah membangun, developing, dia membangunlah, sudah membangun. Dia itu yang membuat dia tertantang, kenapa dia ingin bekerja di Indonesia, tertantang untuk membangun sepak bola Indonesia karena dia sudah melakukannya bersama dengan Selandia Baru, bersama dengan Kanada, baik sepak bola putri di Selandia Baru maupun sepak bola putri di Kanada, di Kanada, putra Kanada. Dan itu bagi dia lebih nyenak, senang lah, saudara-saudara, lebih enak membangun daripada melanjutkan apa yang sudah ada. Dan dia juga tidak takut dengan ekspektasi, tekanan. Bagi dia itu adalah berkah, bagi dia itu adalah tantangan, saudara-saudara, karena dia juga sadar bahwa di semua sepak bola itu selalu saja ada ekspektasi yang berlebih, selalu saja harapan supporter itu besar. Kemudian ketika hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, itu biasanya ada kritik muncul, tekanan akan bermunculan. Dan bagi John Hartman itu bukan masalah, saudara-saudara, bukan masalah, dan dia siap dengan semua tantangan yang kemungkinan akan dia hadapi di Indonesia, saudara-saudara. Menangani Indonesia, sebuah negara yang besar, sebuah negara dengan passion yang luar biasa menurut dia. Yang menarik lagi adalah, saudara-saudara, dia menganggap di situ juga tadi ada yang bertanya soal Piala AFF, soal Piala Asia. Tentu saja target utama dia adalah Piala Dunia, lolos ke Piala Dunia 2030, saudara-saudara. Setelah kemarin Indonesia nyaris lolos ke Piala Dunia 2026, dan ada 2 turnamen sebelum kualifikasi Piala Dunia 2030 itu, yaitu Piala AFF dan Piala Asia 2027. Piala AFF 2026, John Hartman ditarget oleh BTN untuk juara, tetapi bukan harga mati. Kalau nggak juara nggak apa-apa, kata BTN, nggak masalah, itu baguslah kayak begitu. Kemudian di Piala Asia dia ditargetkan lolos ke fase knockout, ke perempat final Piala Asia 2027, saudara. Dan bagi John Hartman mengatakan bahwa Piala AFF maupun Piala Asia itu tetap penting bagi dia. Itu untuk semacam pengenalan, uji coba, memberi pengalaman kepada pemain-pemain Indonesia, karena bagi dia pemain diaspora pun tidak semuanya juga terbiasa bermain dalam turnamen. Nah, itu bagi dia. Dan yang lebih menarik lagi, dia mengatakan bahwa nanti Piala AFF di bulan Agustus itu kemungkinan besar dia tidak akan bisa menggunakan pemain tier 1, pemain tier 2. Maksudnya adalah pemain utama, pemain abroad maupun pemain di Liga Indonesia, karena itu bukan kalender FIFA, saudara-saudara. Kemungkinan besar dia tadi mengatakan ada peluang juga untuk memainkan pemain-pemain muda, memberi kesempatan kepada pemain-pemain lokal. Dan ini cocoklah, saudara-saudara. Menurut saya cukup bagus, karena level Piala AFF itu levelnya pemain-pemain lokal aja lah, pemain level ketiga, tier 3, tier 2, nggak usah pemain utama. Dan itu tadi ditegaskan secara langsung kepada John Hartman. Kemudian dia juga akan menangani timnas U23, saudara-saudara. Timnas U23 Indonesia juga akan ditangani oleh John Hartman. Dan John Hartman mengatakan bahwa tidak masalah nanti pembagian waktunya akan seperti apa, itu nanti masalah teknis di lapangan, masalah pembagian waktu, jadwal, schedule-nya. Yang bagi dia yang paling penting adalah setim U20, U23, U2U senior itu harus berkesinambungan, harus memiliki filosofi yang sama, harus memiliki cara pandang yang sama, harus memiliki sistem yang sama supaya berkelanjutan dan tidak terputus-putus. Itu yang dia katakan. Saudara-saudara, tentang pemain-pemain diaspora
diaspora maupun pemain-pemain lokal, John Herdman mengatakan dia tidak akan tidak akan mendikotomi ini pemain lokal, ini pemain diaspora, ini pemain yang diabort, ini pemain dari Liga Indonesia. Dia tidak akan mendikotomi seperti itu. Dia mencontohkan ketika dia melatih di Kanada itu pemainnya dari berbagai bangsa. Bukan kalau Indonesia kan mereka hanya diaspora, mereka bangsa Indonesia kebetulan aja lahir dan besar di Eropa. Tetapi di Kanada, John Herdman mengatakan pengalaman dia di Kanada itu bukan hanya soal lahir dan besar. Mereka adalah dari berbagai bangsa. Banyak sekali kan negara Kanada itu warga negaranya adalah imigran, dan itu ada banyak di tim di Kanada itu ada imigran, ada pemain-pemain dari Serbia, keturunan Serbia, Inggris, Skotlandia, kemudian Amerika Latin, Jamaika, dan itu dia ramu itu menjadi satu kekuatan yang bagus sebagai sebuah tim nasional Kanada tanpa pernah membedakan dia dari mana. Itu yang dia katakan, dan bagi John Herdman keberadaan pemain diaspora maupun lokal di Indonesia itu akan sangat menarik karena bagi dia itu mirip dengan pengalaman yang dia terima waktu berada di Kanada, dan dia mengaku bahwa akan ada istilahnya treatment khusus lah, ramuan khusus di ruang ganti nanti untuk menyatukan pemain-pemain ini supaya dia bisa menyatu dalam skema dan yang dia inginkan. Dan dia tadi juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan setidaknya 60 pemain tim nasional Indonesia, saudara-saudara. Tanpa menyebutkan siapa-siapa saja pemain itu, dia bilang, ya saya sudah berbicara dengan mungkin sekitar 60-an pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia, baik pemain abroad, pemain diaspora maupun pemain lokal. Dia hanya ingin mengetahui dampak kerusakan, bukan kerusakan ya, pokoknya dampak mental lah, moral mereka ketika kemarin gagal lolos ke Piala Dunia, karena Indonesia itu nyaris sekali, saudara-saudara. Bagi dia fondasinya sudah benar, tinggal selangkah lagi. Nah, itu dia berbicara kepada para pemain itu, dan dia sudah memiliki gambaran kondisinya seperti apa, dan dia berjanji nanti setelah dia akan full bekerja itu dia akan treatment akan melakukan treatment khusus untuk supaya pemain ini tidak semakin jatuh moralnya, tidak jatuh mental, dan mereka akan bangkit, akan bangun menjadi satu kesatuan sebagai pemain nasional Indonesia dengan target utama. Sekali lagi ini harus digarisbawahi ya, saudara-saudara ya. John Herdman mendapatkan tugas untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Dan dia cukup percaya diri karena dia mencontohkan Kanada setelah 36 tahun tidak ikut Piala Dunia, akhirnya ikut juga. Indonesia terakhir kali India Belanda 1938 atau 3 berapa. Itu kemudian dia juga punya sedikit keyakinan, dan dia akan berusaha. Dia tidak mengumbar janji, saudara-saudara, tetapi dia memiliki keyakinan. Dia akan berjuang, akan berusaha untuk mewujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, saudara-saudara. Dalam konferensi pers itu, saudara-saudara, John Herdman juga membawa keluarga dia, istri dan kedua anak dia, anak yang cowok dan anak yang cewek, serta asisten pelatih Dr. Cesar Meilan. Dan John Herdman sendiri mengatakan bahwa kemana-mana dia selalu membawa Cesar Meilan, karena ini Dr. Meilan, dia mengatakan seperti itu, adalah sosok yang cukup bagus lah, saudara-saudara, sosok yang cukup bagus sebagai asisten pelatih khususnya menangani kebugaran. Karena seperti yang sudah kita bahas di edisi sebelumnya, saudara-saudara, tim nasional itu berbeda dengan klub. Kalau klub itu, pelatih itu bertemu setiap hari dengan pemainnya, sehingga program latihan fisik ala militer, ala Kopassus, ala apapun, semuanya bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. Tetapi kalau tim nasional tidak bisa. Anda tidak bisa memaksakan para pemain yang baru terbang dari Belanda, dari Belgia, dari Italia, dari Amerika, datang ke Indonesia langsung latihan fisik, tidak bisa. Maka dari itu butuh pelatih fisik seperti performance, endurance lah. Pokoknya itu pelatih kebugaran lah, intinya seperti itu, saudara-saudara, yang akan dipekerjakan itu untuk membuat para pemain itu fit secara fisik,
maupun mental ketika pertandingan FIFA Matchday yang waktunya juga sebentar, dan terlihat sekali keyakinan dua duet ini, dan tadi di situ dia juga belum mengatakan apakah akan menggunakan pelatih asisten lagi selain Dr. Meilan atau tidak. Dia belum menjelaskan itu secara pasti, tetapi kemungkinan ya pelatih lokal Indonesia, beberapa pelatih lokal Indonesia kemungkinan besar akan dipekerjakan untuk membantu John Herdman melatih tim nasional Indonesia, sekaligus untuk transfer of knowledge, transfer pengetahuan, transfer ilmu sepak bola ala John Herdman itu akan seperti apa, saudara-saudara. Dengan membawa keluarganya ke Indonesia dan berencana tinggal di Indonesia selama kontraknya dengan PSSI, saudara-saudara, John Herdman membuktikan diri, keseriusan diri untuk benar-benar bekerja membangun sepak bola Indonesia. Itu tantangan dia yang menurut saya luar biasa lah, harus kita apresiasi dan harus kita kasih kesempatan. Karena kalau kita belajar dari pelatih tim nasional Indonesia sebelumnya, bahkan Sintayong pun dia tidak tinggal di Indonesia, saudara-saudara, dia tinggal di hotel ketika FIFA Matchday saja, ketika mau pertandingan baru dia datang ke Indonesia. Apalagi Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dengan rombongannya yang banyak itu, saudara-saudara, tidak ada satupun yang tinggal di Indonesia. Nah, ini John Herdman ini kalau menurut saya antitesis dari kedua pelatih itu. Dia ingin tinggal di Indonesia dengan memboyong keluarga dia ingin menyelami budaya Indonesia, karena dia waktu di Selandia Baru juga dia tinggal di Selandia Baru dan dia menyelami budaya, dia belajar budaya di sana, budaya suku Maori. Begitu pula dia di Kanada, dia belajar budaya-budaya yang ada di Kanada, dan itu bagi dia dia tertarik sekali untuk belajar juga dengan budaya itu. Dan saya harap sih, harapan saya sih nanti pelan dan pasti John Herdman belajarlah bahasa Indonesia, Pak. Belajar bahasa Indonesia walaupun sedikit-sedikit tidak masalah, tapi belajar bahasa Indonesia itu penting supaya Anda bisa lebih memahami tim ini, supaya Anda bisa lebih mengenal para pemain. Walaupun pakai bahasa Inggris juga, mayoritas pemain saya tahu mereka juga mengerti bahasa Inggris, saudara-saudara, tetapi setidaknya itu ya yang tekad John Herdman adalah dia ingin belajar menyelami budaya Indonesia sehingga dia tertantang untuk bekerja di Indonesia. Ya, ini kita tinggal kasih kesempatan aja lah, saudara-saudara. Kita kasih kesempatan, kita kasih waktu biar dia bekerja, biar dia meramu. Nanti FIFA Matchday edisi Maret kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian FIFA Matchday selanjutnya kita lihat juga hasilnya seperti apa. Dan kalau itu berhasil ya kita kasih pujian. Tapi kalau gagal ya out, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang John Herdman. Kita hadir, saudara-saudara, kita hadir langsung di acaranya peresmian perkenalan John Herdman, press conference John Herdman yang dilakukan oleh PSSI di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, saudara-saudara. Tadi kita juga sudah live streaming di situ, saudara-saudara. Live streaming walaupun kayaknya tampilannya kebalik ya, saudara-saudara ya. Ya maklum, saudara-saudara, yang hadir banyak walaupun tidak sebanyak Patrick Kluivert. Tidak sebanyak Patrick Kluivert dan tidak seheboh Patrick Kluivert. Tapi ini bagus, saudara-saudara. Tidak ada euforia berlebihan, itu bagus menurut saya. Tidak ada buzzer-buzzer yang berkeliaran, juga itu menurut saya bagus sekali, saudara-saudara. Karena biarkan John Herdman bekerja. John Herdman bekerja mengelola sepak bola Indonesia dengan baik. Jadi bicaralah dari aspek sepak bolanya saja, nggak usah dibumbui dengan gimmick-gimmick yang tidak perlu, karena yang paling penting itu ya hasil, saudara-saudara, hasil di lapangan, permainan sepak bolanya itu seperti apa, itu yang jauh lebih penting daripada sekedar gimmick-gimmick. Dan tadi perkenalannya juga berlangsung ya kira-kira sejam lah, saudara-saudara. John Herdman bicara beberapa kali, dan dari apa yang dia paparkan terlihat ini orangnya agak santun lah, saudara. Enak, relax. Kita nggak tahu nanti di lapangan seperti apa. Kalau di lapangan biasanya di sini dia meledak-ledak. Tetapi dia tadi bicara dengan agak terstruktur, rapi, dan tidak banyak mengumbar janji. Ini yang bagus menurut saya. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa, saudara-saudara. Kita tunggu saja seperti apa. Apakah akan ada eksperimen? Apakah akan ada kita nggak tahu latihannya akan dimulai kapan. Ya tentu saja nanti mungkin bulan Maret, saudara-saudara. Tetapi ya
Ya kita tunggu saja lah, kita tunggu saja nanti ini John Herdman akan bekerja dengan timnya ini akan seperti apa, kita lihat dia akan meracik skuad seperti apa ya. Kita semua orang menantikan itulah, menantikan itu, dan ya semoga dengan pelatih baru yang humble, yang relax, yang tidak banyak sesumbar itu prestasinya akan lebih bagus. Karena tidak semua, ingat, tidak semua pemain hebat itu bisa menjadi pelatih bagus. Sebaliknya, tidak semua pemain buruk itu menjadi pelatih yang buruk. Banyak juga pelatih yang tidak punya rekam jejak pemain tetapi punya kemampuan melatih yang luar biasa. Dan harapan saya John Herdman itu akan seperti itu, akan seperti Jose Mourinho. Itu kan Jose Mourinho pemainnya apa sih? Kemudian Jurgen Klopp itu juga main mediocre, tetapi begitu menjadi pelatih luar biasa. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.